Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Noviqatul Munawwaroh dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebelumnya yang saya hormati Profesor Dr. Imam Hanafi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seberapa pentingkah kita harus belajar filsafat. Teman-teman, kira-kira apa sih yang teman-teman pikirkan mengenai filsafat itu? Sejauh ini yang saya tahu, banyak orang yang mengesankan filsafat itu sebagai sesuatu yang rumit, sesuatu yang elit, bahkan jangan-jangan ada yang punya keyakinan bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang haram. Tapi itu sebuah pendapat yang saya kira hak setiap orang untuk suka atau tidak suka dengan filsafat. Tapi teman-teman, kalau kata filsafat ini saya ganti dengan istilah berpikir yang benar. Nah, mungkin pendapat kita tentang filsafat akan berubah, karena hakikatnya memang filsafat itu adalah sebuah disiplin kajian yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Teman-teman, orang boleh saja tidak suka dengan filsafat, tapi tidak mungkin kalau orang itu tidak mau berpikir yang benar. Padahal hakikatnya filsafat itu ya berpikir yang benar itu. Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang kita semua mungkin sering mendengarkan, yakni al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Jadi berpikir adalah penciri utamanya manusia. Berarti ketika seseorang itu kehilangan kualifikasi dalam dirinya dalam berpikir, berarti dia tinggal hayawannya saja. Dia tinggal ada unsur kehewanannya saja. Nah, dari titik ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa filsafat itu sangat penting untuk kehidupan kita. Dulu filsafat ini dihidupkan antara lain oleh para tokoh Yunani dalam rangka mengkritik cara hidup yang serba metodologis, serba mitos. Jadi di awal kelahirannya di Yunani, filsafat ini mengkritisi cara hidup yang serba mitos. Kita semua mungkin pernah membaca bagaimana orang Yunani zaman dahulu sangat terikat dengan mitos-mitosnya, dengan dewa-dewanya. Nah, filsafat ini hadir dengan ketidakpuasan dengan jawaban-jawaban mitos tersebut. Kalau kita analogikan dengan zaman kita sekarang ini, jawaban-jawaban mitos itu adalah jawaban-jawaban yang tidak masuk akal. Jawaban-jawaban yang diikuti begitu saja tanpa dipertanyakan. Dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu mengajarkan kita untuk memikirkan hidup. Tidak hidup begitu saja, tidak asal-asalan, tapi mengerti secara masuk akal. Dan kita tahu apa dan bagaimana cara kita itu untuk hidup. Di dalam Al-Quran sendiri menyebut dalam firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan kita itu tidak secara iseng. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan serius. Nanti teman-teman yang membaca Al-Quran akan ketemu ayat yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, yang artinya apa engkau anggap kami ini menciptakan engkau untuk main-main saja dan engkau tidak dikembalikan pada kami. Nah, di sini berarti Allah menciptakan kita itu untuk serius. Ada amanah dan tujuan yang harus kita jalankan. Berarti hidup memang tidak boleh asal-asalan. Kita harus serius. Untuk menseriuskan hidup inilah filsafat hadir. Seperti itu teman-teman. Socrates sendiri mengatakan an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak digaji secara serius adalah hidup yang tidak berharga. Maka kita semua khususnya yang muda-mudi menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewajiban kita untuk sejak sekarang berefleksi tentang hidup kita. Untuk sejak sekarang merenungi, untuk sejak sekarang berkomitmen, berkontemplasi, untuk sejak sekarang berpikir tentang secara serius tentang kehidupan kita. Karena itulah
sebenarnya amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan memposisikan kita sebagai khalifah. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.